Saya Timirori Pandey dari Fakultas Ekonomi Angkatan 91. Saya sebagai Dewan Pembina di Laskar Trisakti. Program makan bergizi gratis ini kita akan melihat dampaknya dalam 6 bulan ke depan nanti. Dalam 6 bulan ke depan, ekonomi masyarakat akan mulai bergerak. Saya meyakini hal itu karena apa? Karena uang yang beredar di masyarakat jauh lebih meningkat. Efeknya dapat kita lihat dalam 6 bulan setelah kebijakan ini berjalan lah. Ya, itu akan menggerakkan perekonomian masyarakat dan akan meningkatkan daya beli di masyarakat. Ya, tata niaga dari ekspor impor ini harus ditata kembali. Seperti beberapa waktu lalu banyak pelaku industri tekstil kita yang menderita kolaps. Ya, mereka harus menutup usahanya, mereka mengurangi karyawannya. Nah, ini akibat serangan dari impor dari tekstil dari luar. Ya, nah ini harus diatur kembali tata niaganya. Ya kan, bagaimana industri tekstil di negara kita pada waktu itu kan demikian berjaya. Nah, terus kenapa itu? Nah, itu harus sama-sama duduk bersama di situ para pelaku usahanya dengan pengambil kebijakannya. Ya. Saya pikir itu dengan hal-hal demikian akan bisa dicapai satu kebijakan yang harusnya bisa pro kepada industri di bidang pertekstilan itu. Pak Jokowi sudah memulai atau mengawalinya dengan baik, yaitu dengan melarang ekspor dalam bentuk bahan mentah. Itu sudah baik sekali, sehingga menimbulkan reaksi yang luar biasa dari negara-negara Eropa yang selama ini bisa membeli bahan mentah dengan harga murah dari kita, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi kepada kita. Nah, ini yang memang harus dilanjutkan dengan kebijakan-kebijakan yang bisa membooster atau mempercepat ini semua. Dengan apa? Ya, mengundang mereka untuk membangun smelternya di sini, kemudian mengatur transfer of technology, kemudian memberikan kesempatan lebih banyak untuk alumni-alumni kita dari perguruan tinggi bisa kerja di sana untuk bisa mengoperasikan itu, sehingga nilai tambah daripada bahan mentah tersebut kita semua nikmati gitu loh. Jadi tidak hanya bahan mentah, tapi udah hanya dari sampai ke produk akhir dia bisa memiliki nilai jual yang lebih tinggi gitu. Nah, ini kan sudah dimulai dari bahan bakar ya kan, di mana minyak sawit tidak hanya menjadi consumer product, tapi minyak sawit juga sudah diolah sedemikian rupa bisa menjadi campuran untuk bahan bakar. Nah, itu adalah salah satu upaya yang perlu terus digenjot untuk mengurangi impor kita di bidang minyak, BBM, betul. Nah, hal-hal tersebut dilakukan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang harus mendukung industri yang memperluas gitu. Karena kan kita nih boleh dibilang penghasil sawit terbesar di dunia. Kita dengan Malaysia ya sama-sama di situ ya. Malaysia juga karena terbatas lahannya, akhirnya pengusaha-pengusaha mereka juga masuk ke Indonesia untuk buka kebun juga di sini. Nah, tapi secara umum kita sebenarnya yang paling besar. Nah, itu berarti kita punya potensi juga untuk jadi mengurangi impor minyak kita dengan meningkatkan sawit yang dikonversi menjadi bahan bakar di situ. Ya. Biodiesel, betul. Ya. Saya pikir sanggup. Harus sanggup. Kenapa? Karena ini sudah dibuktikan ya kan, banyak yang berhasil di luar gitu. Kalau diberi kesempatan, banyak anak bangsa yang pintar gitu ya, di Amerika, di Eropa. Cuman mereka selama ini mungkin tidak mendapatkan kesempatan itu. Nah, tapi kalau pemerintah dukung industrialisasi, dipanggil mereka pulang juga. Sangat-sangat ini lah. Saya optimis lah